Pernikahan siri adalah pernikahan yang diadakan sembunyi atau rahasia, karena hanya dihadiri oleh sedikit orang saja, tidak dihadiri pegawai pencatat nikah, dan tidak ada bukti tertulis yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan legal standing dari pernikahan. Meskipun begitu, pernikahan siri dalam agama Islam tetap dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun agama. Masalah pernikahan siri saat ini masih diperdebatkan oleh ulama, praktis hukum, maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum nikah siri. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan masyarakat, khususnya generasi Z, mengenai pernikahan siri. Kami mewawancarai 6 orang narasumber dari generasi Z yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Kami menanyakan 6 pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Pernikahan siri itu nikah yang sah secara agama aja. Nikah gampang secara agama doang. Nikah yang tidak terdata di pemerintah gitu. Nikah siri itu nikah yang diam-diam kali ya. Pernikahan siri itu yang saya tahu pernikahan yang memang hanya diakui oleh hukum agama dan tidak tercatat dan memang tidak diakui sama hukum negara. Setahu saya nikah siri itu adalah pernikahan yang dilangsungkan sah menurut agama tapi tidak terdaftarkan di negara atau di KUA. Jadi sah di agama tapi tidak terdaftar di negara. Sepengetahuan saya, alasan orang nikah siri itu adalah dia biasanya pengen nikah lagi atau punya istri kedua, ketiga, dan nggak ketahuan sama istrinya. Buat gue itu sih yang paling utama. Alasannya karena pengen cepet dan tidak terbelit-belit. Oke. Mungkin karena tadi yang seperti Latif bilang ingin cepat, terus tidak ada persetujuan orang tua juga ada. Kalau menurut saya itu aja sih. Mungkin alasan orang nikah siri karena adanya penolakan dari pihak keluarga mungkin ya. Jadi salah satu keluarga ada yang gak nerima sampai akhirnya mereka ngotot jadi nikah siri. Karena kan harus sah ya. Jadi sahnya dengan cara siri mungkin gitu. Mungkin karena memang biasanya yang saya tahu ya memang mereka diam-diam. Jadi tidak ingin tercatat di pengadilan atau ketahuan orang, jadi mereka memutuskan untuk menikah siri seperti itu. Itu kebanyakan orang-orang nikah siri yang pertama mungkin mereka menghindari dulu untuk khawatir berbuat yang tidak dan mending nikah siri dulu aja, nanti pikirin masalah ke KUA dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada juga yang karena belum nggak direstui orang tua gitu. Ya karena balik lagi ke jawaban yang pertama itu kan memang pernikahan yang diatur secara agama. Jadi mungkin sebenarnya di sini negara ikut campur karena nanti kan akan ada dampaknya ketika orang yang nikah ini tuh punya anak. Oke. Kalau menurut gua dalam ajaran Islam itu kan diajarinnya cuma tok ke legal secara agama aja gitu. Sedangkan cara negaranya tuh hanya beberapa oknum saja gitu yang mengajari secara lengkap kalau nikah itu harus yang negara gitu, dan juga kan itu dengan latar belakang MUI, sedangkan Islam di Indonesia itu kan tergolong banyak gitu aliran-alirannya. Jadi di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah lainnya itu masih banyak yang pemahaman bahwa nikah siri itu ya boleh-boleh aja. Untuk hak setiap umat saya setuju ya, karena seperti yang saya tahu sah atau tidaknya suatu pernikahan itu ya itu ijab kabulnya itu. Suatu pernikahan nantinya pasti ada konflik. Untuk menangani konflik itu menurut saya negara harus ikut serta lah. Ya mungkin kalau segi agama sah ya. Tapi kalau segi lingkungan atau negara kayaknya enggak deh.
Cukup setuju karena kan memang itu pada akhirnya harus berlandaskan kesepakatan kedua belah pihak ya. Kalau mereka memang setuju hanya untuk menikah siri dan mereka tidak menganggap untuk tercatat di hukum negara itu penting saat mereka mau nikah, ya sudah. Dan saya pikir itu memang hak mereka. Kalau ungkapan nikah siri itu hak untuk semua umat, saya setuju. Tapi kalau kata-kata negara tidak boleh ikut campur, bahasanya itu bukan ikut campur, tapi lebih tepatnya itu negara itu ingin memberikan yang terbaik. Sebenarnya menurut saya negara itu kenapa harus ada nikah yang diakui negara juga, ya karena pasti ada banyak manfaatnya juga gitu. Resikonya tuh bukan di saya aja tapi di anak-anak kita juga nanti kayak gitu, karena mereka bakal susah dapet surat-surat seperti akte, terus nanti juga mungkin nggak bisa bikin kartu keluarga ya. Belum tahu banget ya, cuman kan dari namanya nikah siri aja kan nikah yang sembunyi ini menurut gua mungkin resikonya bakal jadi omongan tetangga kali ya. Banyak kerugian, misalnya nanti status anak atau mengurus dokumen-dokumen nanti untuk anak apabila memang punya anak ya. Dan hak-hak yang mereka dapat tuh tidak jelas secara hukum, jadi susah untuk diperjuangkan gitu. Sepertinya beresiko untuk peraturan atau ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di pernikahan siri itu sendiri. Tidak punya undang-undang yang mengatur yang bisa kita laporkan contohnya ke negara gitu. Sebenarnya gimana ya, tengah-tengah sih. Ini kan maksudnya nikah siri itu kan nggak dilarang juga secara agama dan itu sah secara agama, jadi ya pro aja gitu karena itu kan udah hukum dari Tuhan ya, gitu sih. Kalau sebagai perempuan sih posisi saya kontra ya. Kalau saya jujur lebih ke arah yang pro, karena yang pertama Indonesia itu kan agama Islam itu kan yang mayoritas, tapi Islam di Indonesia itu banyak gitu jenisnya. Dan juga di pelosok-pelosok banyak yang nggak tahu gitu bahwa nikah itu harus tercatat gitu di KUA. Jadi yang namanya nikah siri itu pasti buat kebanyakan orang yang belum tahu itu bakal setuju gitu. Terus kalau saya sendiri sih pro karena banyak yang belum dapat pengetahuan. Jadi mungkin minusnya dari pemerintah harus memberi banyak pengetahuan gitu tentang nikah harus tercatat di KUA. Kontra. No. Ya kalau menurut pendapat saya pribadi, saya nggak mau. Kenapa cuma nikah siri gitu? Apa alasannya gitu? Harus ditanya dulu gitu. Nggak mau ya. Kalau diajak untuk menikah siri sih saya pasti tidak setuju ya. Saya pasti nanya alasan jelasnya apa, kenapa harus nikah siri di saat kita bisa langsung melakukan keduanya gitu, nikah siri dan nikah yang tercatat oleh negara kayak gitu. Kalau saya pribadi sih nggak mau. Kemudian, kami juga mewawancarai salah satu penghulu dari Kantor Urusan Agama Wilayah Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haji Aliuddin, SAG, mengenai pandangan hukum negara terhadap nikah siri. Secara negara, pernikahan siri itu tidak diakui oleh pemerintah ya. Memang dia tidak tercatat, namanya siri. Siri kan artinya diam-diam. Jadi pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak diakui dalam undang-undang. Tapi banyak terjadi di masyarakat. Itu aja. Kebijakan dari pemerintah kan kita tetap ada himbauan segala macam. Misalnya nikah siri tidak mendapatkan akte kelahiran, nikah siri tidak mendapatkan kartu keluarga. Kemudian nikah siri mau aktivitas apa saja, mau paspor mau segala macam, misalnya nggak bisa seperti itu kalau dia nikah siri ya. Jadi BPJS juga tidak. Jadi banyak hal-hal yang memperketat pernikahan biar tidak terjadi pernikahan siri. Jadi secara administrasi negara tidak diakui, itu salah satu.
pemerintah untuk meminimalisir pernikahan siri dengan cara tidak mengakui segala dokumen-dokumen kenegaraan. Ya, seperti yang saya tadi. Usaha lainnya apa ya? Tentu kita memberikan konsultasi, memberikan arahan dalam macam bahwa pernikahan siri itu memiliki dampak negatif terutama bagi lebih banyak perempuan yang dirugikan ketika melakukan pernikahan siri. Karena ketika sudah punya anak, tentu kan anak kan ikuti ibunya. Ibunya dia tidak bisa menuntut segala macam dari ayahnya, dari suaminya. Kemudian ketika cerai, ditinggalkan oleh si laki-laki kemana? Kemana kita harus mengajukan perceraian? Kenapa? Karena tidak punya buku nikah. Kalau laki-laki enak nikah siri, senengan nikah siri. Karena tidak punya tanggung jawab apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa. Kalau mau cerai ya tinggalkan begitu aja. Iya betul, bukan hanya si ibu, tetapi anak juga akan ketika orang tuanya dikasih berarti kan keinginan orang tuanya kalau anak punya dampak negatif juga ya masyarakat dengan pernikahan siri. Nanti di akte kelahiran itu akan tertulisnya anak seorang ibu atau ada anak seorang ayah dan ibu tapi dengan pernikahan tidak tercatat, lain dengan akte kelahiran yang ada buku nikahnya. Dari ke-6 narasumber yang kami wawancarai, beberapa dari mereka ada yang menyatakan pro terhadap nikah siri dan ada juga yang kontra. Seperti dalam teori konstruksi sosial, setiap masyarakat memiliki pengetahuan bahwa dalam menentukan pandangan atau sikap dalam berkehendak, setiap masyarakat memiliki pengetahuan atau standar yang kemudian dijadikan acuan untuk melihat atau menyikapi suatu hal. Narasumber kami juga tampaknya sudah memahami risiko nikah siri dari sudut pandang hukum negara. Ditambah juga dengan penjelasan dari pengurus KUA yang memaparkan bahwa nikah siri itu lebih banyak ruginya terhadap perempuan dan anaknya daripada pihak laki-laki. Jadi, mau nikah siri atau nikah resmi yang diakui negara?